Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan proyek pembuatan aplikasi kasir sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menutorialkan cara membuat label barang dengan menggunakan barcode. Oke, pada video sebelumnya sudah saya tutorialkan cara penggunaan atau pembuatan barcode menggunakan library YXing ya. Itu bagi yang belum nonton silahkan ditonton videonya. Oke, langkah pertama kita import dulu untuk modul atau library YXing-nya. Kita pergi ke tool, terus pilih manage node-get ini. Terus di bagian browse kita ketikkan saja barcode, terus kita pilih YXing net yang ini ya, yang net ini ya, mana tadi ini kita instalkan di dalam project. Oke, kita install. Oke, kita oke aja. Oke, sudah berhasil, kita close saja. Kita cek di bagian installed apakah sudah terinstall. Oke, sudah terinstall, kita close saja. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan dulu sebuah komponen bertipe RDLC report yang nantinya kita fungsikan untuk menampung barcode yang ingin dicetak. Kita tambahkan item, kita tambahkan sebuah komponen RDLC report, kita setkan di bagian sini, terus kita pilih report. Ini kalau belum ada Anda perlu menginstal RDLC report ya, video tutorial juga sudah saya buatkan, silakan dicari di channel saya. Ini kita namai misalkan label barang gitu saja. Kita oke. Oke, sudah ditambahkan sebuah report RDLC ya bernama label barang. Terus kita sesuaikan dulu untuk kertas yang kita gunakan. Kita pergi ke extension, report properties. Kita gunakan A4 saja. Untuk margin di bagian kiri kita kecilkan saja, misalkan 0,1, biar nanti dalam pencetakan barcode lebih menghemat kertas ya. Oke, setelah itu kita bisa membuat laporan RDLC ini menjadi terbagi beberapa kolom ya. Caranya klik di bagian kosong, kita pergi ke properties, terus di bagian kolom kita tentukan, kita ubah, ini kan satu kolom berarti satu lebar penuh A4. Kalau kita bagi menjadi misalkan 5 kolom, maka kertas lebar A4-nya akan dibagi menjadi 5 bagian seperti ini. Nanti satu bagian kolom ini akan terisi dengan barcode barang sesuai dengan yang ingin kita cetak. Terus kita sesuaikan saja, ini kita agak perkecil, dan jaraknya antar kolom ini bisa juga kita perkecil di bagian kolom spacing. Misalkan kita berikan 0,1 seperti ini. Oke, setelah itu oh ya tadi kelupaan, sebelum membuat ini sebaiknya kita buat dulu untuk sebuah data tabel di dalam datasheet ya. Ini pada project ini sudah terbuat sebuah datasheet bernama data laporan. Kita buka saja, kita buatkan sebuah data tabel di dalam datasheet ini yang nantinya untuk menampung data barcode barang. Kita klik kanan, add, terus data tabel, terus kita tambahkan sebuah kolom, misalkan saya namai dengan QR code, atau terserah saja. Yang paling penting kita ubah untuk nilai dari QR code ini, data tipenya bertipe byte ya. Kita klik kanan properties, kita ubah di bagian data tipe, ini kita ubah menjadi byte yang bawah ini ya, yang array. Oke, kalau sudah kita simpan, kita close.
biar tidak mengganggu. Setelah itu kita bisa tambahkan komponen tabel di dalam report RDLC ini. Klik kanan, insert tabel nih. Muncul seperti ini, kita pilih data source-nya adalah datasheet data laporan. Terus data tabelnya kita pilih data tabel tadi yang barusan kita buat dengan kolom QR code. Terus kita oke saja. Oke, terbentuk sebuah tabel. Kita cuma membutuhkan satu bagian dari tabel ini. Jadi kolom ini kita hapus saja. Klik kanan delete. Klik kanan delete. Oke, ini supaya mempermudah kita lebarkan saja ukurannya dulu. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan sebuah komponen rectangle di dalam bagian tabel ini. Caranya klik kanan, insert, terus rectangle. Sudah, ini sudah tertambah sebuah rectangle. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi sebuah komponen di dalam masih di dalam ini, di dalam tabel ini yang sudah terdapat rectangle. Terus kita klik kanan, insert, terus kita pilih image. Dimunculkan tampilan seperti ini. Yang kita ubah di bagian data atau image source-nya, kita pilih database. Terus filenya kita ubah yang QR code tadi. Untuk tipenya, tipe image-nya kita pilih yang PNG. Terus kita, sebelum kita tentukan dulu di bagian size, kita pilih fit to size ini ya. Tadi di bagian general sudah seperti ini, di bagian size kita pilih fit to size, yang lainnya defaultkan saja, terus kita bisa klik OK. Oke, maka kita sudah membuat sebuah image di dalam sebuah tabel. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Ini harus kita kasih jarak ya, supaya nanti dalam pencetakan barcode tidak saling mepet ya antar barcode satu dengan yang lain. Kita beri jarak sekian ini. Oke, kita sesuaikan saja ukurannya. Mungkin ini terlalu besar ya. Kita kecilkan segini aja. Oke, terus header ini tidak kita perlukan, jadi kita hapus saja ya. Klik kanan, delete row. Terus ini kita letakkan di bagian pojok sendiri ya, supaya nanti bisa lebih menghemat kertas. Oke, tinggal kita sesuaikan untuk kolom di laporannya, mepet saja gak apa-apa. Oke, pembuatan laporan sudah selesai. Nanti kalau kurang sesuai bisa kita sesuaikan lagi. Kita simpan. Selanjutnya kita buat saja sebuah form yang nantinya kita gunakan untuk memproses pencetakan barcode. Kita klik kanan project Anda, terus kita pilih add, terus kita tambahkan sebuah Windows form. Kita tamai dengan FR barcode, misalkan seperti ini. Barcode, kita klik. Maka akan ditambahkan sebuah komponen form di dalam project Anda. Kita sesuaikan properties form ini. Yang paling utama biasanya adalah start position kita ubah ke center supaya tampilannya nanti akan langsung di tengah-tengah layar. Oke, setelah itu kita tambahkan sebuah komponen report viewer yang nantinya kita fungsikan untuk menampilkan report RDLC yang barusan kita buat di bagian ini. Ini sebelumnya sudah saya instalkan ya untuk report viewernya melalui extension Nugget ya. Bagi yang belum menonton penginstalan report viewer bisa dicari di channel saya ini, sudah saya buatkan playlistnya juga. Oke, kita ubah propertiesnya. Misalkan namanya kita ubah menjadi RPT. Ini kurang besar ya, kita sesuaikan saja untuk layoutnya sesuai dengan yang diinginkan. Terus kita ubah juga properties untuk report viewer ini di bagian anchor ya, supaya nanti ukurannya bisa menyesuaikan form di kiri, kanan, atas, bawah. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan sebuah komponen label dan komponen text box.
Nah, di sini kita sesuaikan saja ukurannya. Labelnya ini kita sesuaikan propertiesnya, biasanya di bagian teks saja, kode barang. Nanti di bawahnya kita buatkan lagi satu buah label dan satu buah text box. Ini kita ubah propertiesnya menjadi barang. Terus kita tambahkan lagi komponen label dan text box. Ini kita ubah menjadi jumlah. Terus kita tambahkan komponen button. Kita ubah propertiesnya di bagian teks, view. Misalkan seperti ini ya. Terus jangan lupa kita ubah nama dari masing-masing komponen toolbox untuk mempermudah kita penulisan kode. Misalkan textbox kode ini kita namai dengan txt kode, sedangkan barang kita namai dengan txt barang, sedangkan jumlah kita namai dengan txt jumlah. Oke, seperti ini. Terus ini bisa kita namai juga lah, misalkan kita namai dengan btn simpan seperti ini. btn simpan ya, btn view lah. Oke, seperti ini cukup. Kita sesuaikan aja layoutnya. Oke, setelah itu kita bisa view kode untuk mulai menuliskan kode pemrograman di form yang kita desainkan ini. Tapi terlebih dahulu kita import dulu untuk modul YXINC-nya. Import YXINC. Oke. Dan kita import juga. Berhubung kita akan membaca data SQL, berarti kita juga import sistem data SQL client. Oke. Setelah itu ini otomatis terbuat sebuah event ketika form barcode di load atau dibuka. Ini karena kita menambahkan sebuah komponen report viewer, maka otomatis di dalam event barcode terbuka akan dibuatkan kode merefresh report. Ini sebenarnya kita hapus juga nggak masalah ya ini ya, atau kita hapus semua saja biar tidak bingung. Setelah itu kita buat sebuah variabel dim tbl dengan nama tbl as sebuah data tabel. Data tabel. Oke, setelah itu kita buat sebuah variabel juga dim br kode, misalkan dengan nama br kode as new barcode writer. Oke. Setelah itu kita bisa mulai mengkodekan kode pemrograman di bagian kode dulu lah, untuk jika kode nanti diinputkan sebuah kode barang, jika kodenya terdapat dalam sistem TBL barang atau di database TBL barang, maka akan dimunculkan nama barangnya. Oke, ini kita terlebih dahulu kita set enable dulu ya yang untuk barang, supaya nanti tidak bisa dimasukkan secara manual nama barangnya. Kita sesuaikan propertiesnya di bagian enable ini false. Oke, setelah itu kita buatkan kode pemrograman di dalam textbox kode ini, yaitu ketika teksnya berubah, text change. Terus kita buat sebuah variabel untuk membaca data, misalkan dim cmd
str dulu lah, str astring untuk menampung query. Select rtrim barang from tbl barang where rtrim kode sama dengan txt kode teks. Seperti itu. Terus kita buat sebuah variabel cmd adalah sebuah SQL comment. Langsung saja ya, adalah new SQL comment yang komennya atau bahasa query-nya sesuai dengan variabel str dan variabel koneksi con kalau nggak salah. Oke. Setelah itu kita buat variabel dengan nama rd as data SQL data reader. Terus rd kita sama dengankan nilainya dengan hasil bacaan di variabel cmd execute reader. Terus jika rd has row, then jika ditemukan kolomnya sesuai dengan query ini, jika ditemukan record sesuai dengan query ini, maka rd kita baca read dan txt barang teksnya kita sama dengankan dengan hasil bacaan dari variabel rd pada item kode. Kode ini kurang ya, barang maksudnya, pada item barang. As barang, berarti ini juga barang. Ada typo terus ya. Barang to string. Terus rd close. Jika tidak temukan atau else, kita close saja rd-nya dan txt barang kita clearkan. Oke, kita cek dulu. Oh, ini belum dimasukkan di menu ya, kita masukkan di menu dulu. Kita buka menu form menu. Mana form menu ini? Ini kita masukkan di sini saja ya. Misalkan cetak, kita buatkan menu cetak label. Kita double klik. Terus kita buka form barcode tadi melalui prosedur buka form. Nama formnya adalah fr barcode. Oke, setelah itu kita jalankan dulu, coba. Data transaksi, cetak label, seperti ini. Kita coba masukkan barang. Oke, jika kode ini tidak terdapat di database, maka text box barang akan dikosongkan atau di-clear. Kemarin barangnya cuma satu ya, kita cek. Oh, cuma ada satu barang. Oke, gak apa-apa, kita close. Kita lanjutkan kembali kode pemrogramannya. Ini menu kita hapus saja karena sudah tidak kita editkan lagi. Kita close maksudnya. Terus di bagian form barcode ini kita double klik tombol view ini. Tapi terlebih dahulu kita perlu memberikan filter ya. Jika text box yang dimasukkan ini harus angka ya, maka kita perlu memberikan filter di bagian event keypress. Ini kita double klik untuk membuat event ketika txt jumlah keypress atau tertekan keyboard. Kita buatkan kode pemrogramannya if not
Ini jika yang keyboard yang tertekan bukan, kita tambahkan di sini bukan kejar lebih dari sama dengan 0, n kejar kurang dari sama dengan 9. Di sini or atau kejar sama dengan VB back. Dan maka handled true. Maksudnya jika keyboard yang tertekan bukan angka 0 dan sampai dengan 9 atau escape VB back, maka karakter yang diketikkan tidak akan terketik di sini atau cuma terfilter, cuma angka saja yang bisa diinputkan. Kita coba, kita klik start. Database, cetak label, kita cek. Cuma angka saja yang bisa dimasukkan. Oh ya, yang tadi bukan escape ya, ini back, maksudnya backspace ya. Oke, kita lanjutkan pembuatan kode pemrogramannya. Terakhir kita buatkan kode pemrograman di bagian view ini. Kita double klik untuk membuatkan event di dalamnya. Pertama-tama kita pastikan text box, kode dan barang terisi dan jumlah juga terisi data dengan kode pemrograman if txt kode text sama dengan 0 or txt barang text sama dengan 0 or txt jumlah teksnya sama dengan 0 dan exit sub kalau tidak dilanjutkan kode pemrogramannya. Setelah itu kita juga pastikan jika teks yang diinputkan di dalam txt jumlah nilainya harus lebih dari 0, maka kode pemrogramannya if cin atau format menjadi integer txt jumlah teks lebih besar sama dengan 0 dan exit sub. Lebih kecil ya, ini maksudnya ya. Jika txt jumlah lebih kecil atau sama dengan 0, maka tidak dilanjutkan kode pemrogramannya dengan menuliskan exit sub. Setelah itu kita perlu membuat sebuah variabel dim. Misalkan saya namai ms as new memory stream. Ini memory stream ini kita gunakan untuk merubah gambar menjadi array ya. Soalnya di dalam ini kita input dulu sistem IO ya. Di dalam label ini kan tadi jenis datanya adalah array ya. Dalam ini ya tadi ya di laporan QR kode kan kita set menjadi byte, ini data array ya. Kita close bagian barcode ini, makanya kita akan merubah gambar yang dihasilkan dari istilahnya modul YXing kan outputnya gambar ya. Gambar itu akan kita ubah menjadi array dengan menggunakan bantuan memory stream ini ya. Terus kita lanjutkan tadi BR kode kita sesuaikan formatnya, kita gunakan format kode 28 ya, 128. Setelah itu BR kode write seperti di txt kode teks.
Kalau ini kan kode pemrograman ini akan menghasilkan sebuah gambar ya. Lah, gambar ini akan kita save sebagai data array ya. Caranya kita save saja. Terus ini file name-nya kita masukkan variabel ms sebagai memory stream. Terus tipenya, image tipenya adalah ada image format ada PNG. Kita import dulu ini. Kita import image format auto PNG. Ini perlu kita import dulu sistem drawing imaging ya. Ini otomatis. Setelah itu kita lakukan proses looping sebanyak yang tertulis di textbox jumlah untuk memasukkan data hasil bacaan array pada gambar barcode ini yang dihasilkan oleh modul YAking ini ke dalam modul array. Caranya adalah for, kita gunakan fungsi for saja. For n sama dengan 0, misalkan variabel n to cin txt jumlah teks, kita kurangi 1 soalnya startnya dari 0. Setelah itu iya, ada yang kelupaan ini. Ini data tabel ini belum dibentuk ya kolomnya. Maka ini kita perlu buat dulu untuk kolom-kolom pada data tabel ini ya. Kita buat di bagian fr barcode pada bagian load. Ini. Nah, kita buat misalkan tbl add kolom add kita namai misalkan kolomnya ini harus sama ya dengan nama kolom di datasheet data laporan yaitu QR code ini ya. Kita close QR code, data tipenya kita samakan juga. Jadi sistem tipe get type sistem byte. Seperti ini. Ini kurang tanda kurung. Seperti itu. Setelah itu kita kembali di dalam event BTN view ini. Terus kita masukkan, kesenggol mic-nya, maaf. Terus tbl row add. Ini data array, maka kita pakpit dengan tanda kurung kurawal. Kita masukkan ms to array seperti ini. Setelah itu kita panggil untuk reportnya. Ini lupa lagi ya, ini kembali ke bagian fr code. Ini belum kita set reportnya. Kita klik tanda panah kecil ini. Terus report kita pilih yang tadi label barang ya. Setelah itu kita kembali ke bagian BTN view ini. Kita buat rpt local report data source, kita clear dulu. Setelah itu rpt local report data source add new report
data source. Nah, bentar kita cek dulu untuk repeat tadi datasheetnya namanya datasheet ya, ini harus sama ya. Datasheet 1, terus value-nya kita sama dengankan dengan variabel tbl. Oke, setelah itu rpt refresh report. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan dulu apakah kodenya berhasil sesuai dengan yang kita kehendaki. Cetak label kodenya 212, kita cetak misalkan sebanyak 5 labelnya, terus kita view. Ya, muncul. Nah, ini seperti ini ya. Terus kita tambahkan lagi 5 lagi. Ini kode barangnya cuma 1 ya, atau kita tambahkan aja dulu data barangnya. Misalkan 1, 2, 3. Barangnya misalkan pensil. Udah. Pensil satuan biji, out dulu aja lah. Simpan. Terus ini kita tambahkan 1, 2, 3 sebanyak 5. Nah, ini 1, 2, 3, 5. Ini kalau untuk melihat tampilan cetaknya bisa klik tombol ini ya. Nah, kita tambahkan misalkan agak banyak 50. Ini belum sesuai yang kita inginkan ya. Tadi kan kolomnya kita set 5 kolom ya, ini cuma 3. Ini berarti ukurannya kebesaran, maka perlu kita sesuaikan di bagian reportnya ini. Kita kecilkan aja dulu. Ini mic-nya kita kecilkan aja, misalkan segini. Sini kita kecilkan. Biar muat 5 kolom ini ya. Kurang kecil kayaknya. Ya. Kita coba lagi. Start. Database cetak label 1, 2, 3 sebanyak 1 aja, kita cek ya, kita cek tampilannya. Misalkan 212 minyak goreng kita 10, 100, kita cek. Oh, masih 3 ya, masih kurang. Kita atur dulu aja lah, kita kecilkan supaya pas 5 kolom. Ini kita kecilkan sekian aja, ini sekian aja. Masa bangga kurang kecil ini. Select image. Oke, kita gini, sok kurang nah. Oke, kita cek. Satu, 2, 3 banyak 10 view. Oke, 212 sebanyak 100. Oke, sudah sesuai ya, seperti ini tampilannya, tinggal dicetak saja. Oke, mungkin bisa kita tambahkan tombol hapus ya untuk menghapus tampilan barcode. Misalkan kita tambahkan sebuah button di sini. Kita sesuaikan propertiesnya, push, huruf kecil saja. Dengan cara ini kita kopikan saja bagian bawah, tapi di bagian set data source-nya kita hilangkan. Seperti ini kita coba jalankan. Go 1, 2, 3. Cetak label 1, 2, 3 jumlah 10. Oke,
Oke, nampil. Jumlah itu 2, jumlah 10. Oke. Seperti ini. Nah, kalau menghapus kita cek tombol hapus, hilang. Kita view. Oh, belum di clear ini ya. Bentar, kita sesuaikan saja kode pemrograman, belum sesuai yang kita inginkan. Oh ya, kita lupa untuk mengclear TBL-nya. TBL row clear. Oke, kita jalankan kode pemrogramannya. Kode 23 label 23 10. Oke, misalkan kita ubah barangnya, bisa campuran ini ya, bisa barang satu barang atau dua barang, 1 2 3, bawahnya tadi 2 1 2. Oke, terus saja kita tambahkan, terus kita clear. Oke, kita tambahkan 1 2 10. Oke, balik 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk tutorial yang lain ya. Oke, terima kasih sudah menonton.